percuma tirakat poso, tirakat ini nek gaweamu kuwi ngrasani tanggane. Kowe percuma jagong ning masjid wiritan sampai lambemu nduwer, nek gaweamu ngrasani tanggane weruh wong ngeleh meneng bae. Saya diajak ke makamnya Kanjeng Sunan Gunowo. Di situ azan munadi, kalau azan munadinya di bawah sama pendereknya. Saya baru duduk itu langsung ditemuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman di Jakarta. Jadi kali ini kita masih sama Pak Budi Gembuk ya, dari Pak Budi Gembuk dari Semarang. Jadi kita lanjut part 2-nya. Jadi sekarang kita pembahasan tentang perjalanan supranatural atau perjalanan spiritual lagi. Jadi gimana Pak Budi? Sehat kabar? Alhamdulillah sehat Ki. Iya. Alhamdulillah. Di sini saya akan bercerita tentang perjalanan supranatural saya waktu saya ketemu Kanjeng Sunan Kalijogo, waktu saya ketemu dengan Ibu Kidul. Itu kalau saya bilang Biyung, bukan ibu ya, Biyung, karena saya adalah anaknya, dianggapnya saya itu sebagai anaknya, makanya saya panggilnya Biyung. Nah, waktu tahun berapa saya juga beberapa puluh tahun yang lalu lah, tahun 20 tahun yang lalu saya itu kan pergi ke Jogja, ke Segoro Kidul ya. Yeah. Setelah saya itu sampai di Tempuran, di mana itu, di Jogja sana, di pinggir pesisir kan ada Desa Gelagahwangi. Nah saya itu di paling ujung. Nah, saya itu duduk di situ, ombaknya itu gede, kok bisa melebihi saya gitu. Nah, saya tuh akhirnya punya akal. Saya cari kayu, tak masukin ke dalam baju, jaket gitu toh, tak tuncepin ke dalam pasir, jaketnya tak pakai gitu. Sehingga saya kalau kena ombak cuma goyang-goyang gini aja. Akhirnya saya ngelihat orang naik perahu dari Desa Gelagah Putih tadi. Gelagah Putih apa Gelagahwangi ya, pokoknya Gelagah Putih. Nah, akhirnya mendekat saya tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus akhirnya dia cerita bahwa dia adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Waktu itu Di laut mana Pak? di laut Kidul, Segoro Kidul. Segoro Kidul, dekat dengan Gelagahwangi lagi. Ini kan Desa Gelagahwangi, di sini Segoro Kidul ada Tempuran gitu, apa? Lupa, saya udah lupa di Tempuran. Nah, itu akhirnya banyak cerita dan banyak memberi satu wejangan kepada saya soal tirakat. Nah ini banyak orang yang tirakat itu, tapi dia nggak ngerti. Karena menurut pengalaman yang saya terima, tirakat yang paling bagus itu tirakat seperti apa toh? Apakah kita harus puasa? Apakah kita harus seperti apa ya? Sebetulnya nggak boleh cerita kalau begini nih, kayak dicokok-cokok gitu. Tapi oke lah, nggak masalah. Saya akan minta izin. Sebentar ya Ki. Saya tak minta izin sama ibu. Nah, beliau Kanjeng Sunan Kalijogo itu cerita,
kowe le percuma tirakat poso, tirakat ini nek gaweamu kuwi ngrasani tanggane. Kowe percuma jagong ning masjid wiritan sampai lambemu nduwer, nek gaweamu ngrasani tanggane. Weruh wong ngeleh meneng wae. Percuma. Mau tirakat sing paling apik, sing paling abdol adalah hati. Itu kata beliau loh, hati itu yang paling bersih, yang paling bagus. Bersihkanlah hatimu, bersihkanlah hatimu sampai 3 kali. Hatimu keresekno le, hatimu resekno. Itu tirakat yang paling bagus. Itu kata beliau kepada saya. Akhirnya nek tak pikir-pikir kok ya bener ya Ki, aku bilang gitu. Karena percuma saya tirakat kok lihat orang lapar kita diem, lihat orang ini gawe ini ngerasani tanggane, percuma tirakat. Oh berarti betul. Tirakat to sing atimu sing sehat. Ini soal tirakat. Terus pada suatu ketika saya juga gitu. Saya pernah Ki diajak masuk ke dalam segoro. Kidul, maksud saya gitu. Nah, saya diajak masuk ke dalam segoro kidul, diajak masuklah ke sebuah pondok. Nah, di dalam pondok itu isinya perempuan semua, nggak ada laki, terkecuali saya. Karena memang saya diajak masuk ke situ. Nah, di situ ada pelang bulat gini, namanya Ridhotul Asro. Nah, artinya apa aku juga nggak ngerti. Itu saya ditunjukkan di situ di sebuah pondok. Orangnya ngaji semua, untuk kayak perkampungan gitu. Nah, setelah saya ditunjukkan, terus saya diajak keluar. Tapi saya juga nggak merasa kalau saya diajak masuk. Setelah saya keluar, kok saya ada di tempuran, kok saya ada di luar pesisir, kan aneh itu. Yeah. Habis itu, ini perjalanan ketemu sama Kanjeng Sunan Kalijogo, perjalanan ke tempuran, diajak masuk ke dalam segoro. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya sering ditemuin seorang perempuan cantik. Saya kan udah pulang nih dari pesisir ya, orangnya tuh pakai ya kebaya lah, pakai jari itu apa ya kalau orang bilang, dasarnya tuh putih, terus ada coklatnya gitu, kembang-kembang, pakai baju, orangnya semampai cantik. Terus saya tanya, ibu tuh siapa? Ibu bilang, oh, saya itu setelah ini saya ngomong ya, Ibu Ratu tuh siapa tuh sebetulnya? Ibu Ratu sebetulnya itu menurut pendengaran saya, penglihatan saya, beliau adalah Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, penguasa harta ini semua. Saya itu pernah dikasih kok, cuma saya tolak terus terang aja. Aku nggak butuh begitu Bu. Waktu itu yang saya butuhkan adalah istri saya sembuh. Itu perjalanan saya. Kalau di logika Ki, tempat saya itu kan pinggir kali, di kota Gajah Mungkur, Semarang, Kampung Kalilasih, tempat saya itu pinggir kali. Di logika itu nggak mungkin mobil Mercy berhenti di situ, becak apalagi, nggak mungkin. Tapi kenapa ada mobil Mercy hitam berhenti di situ, becak berhenti di situ, kan aneh. Nah, ini saya lihat sendiri waktu ibu datang. Terus saya diberi, ibaratnya kalau orang bilang kan Mas Pisces Rojo Brono ya, tapi saya nggak mau. Aku maunya istri saya sembuh. Istri saya sembuh, dikasih obat sama beliau. Nah, tidak lama kemudian istri saya sembuh, sakit lagi, sembuh. Istri saya meninggal 3 kali loh Ki. Orang kampung semua tahu istrinya Pak Santoso Gembuk itu meninggal 3 kali, semuanya tahu. Jadi saya cerita berdasarkan pengalaman hidup saya.
soal keluarga. Yang terakhir saya sudah tidak bisa menolong. Pagi-pagi itu istri saya sudah ngomong, Pak, aku nanti malam mau pulang. Terus dengan berjalannya waktu lah, nah ini setelah saya pulang dari pesisir, saya kayak ada yang nuntun nih. Saya diajak ke makamnya Kanjeng Sunan Gunowo di Kendal. Saya berjalan ke sana lagi, ke Sunan Gunowo. Nah, saya tuh kaget. Saya itu wong bodoh, dikasih juga nggak mau. Waktu itu saya itu dikasih apa tuh Ki? Cuma dikasih itu loh Pak, tang. Iki tang, mana gue balik? Saya itu bingung, tang itu kagok lah. Ya berhadapan gitu Ki. Beliau itu Kanjeng Sunan Gunowo tuh orangnya gini. Dia pakai sorjan topi. Ngomong-ngomong gini Ki, cerita, Nger anakku, iki ramamu mau ngisong ngei kaya ngene. Nah, saya itu wong bodoh Ki, ya udah tak tampani. Tapi kalau tak tampani maknanya untuk apa saya juga nggak ngerti. Wong tanah Ki. Untuk apa saya juga nggak ngerti. Itu di Kendal itu Ki. Di makamnya apa di sebuah gua. Lah guanya itu aneh Ki. Masuk aja susah Ki. Masuk itu ndelosor, terus naik ke atas, tapi di atasnya itu kayak lapangan. Wah, luas sekali. Luas sekali. Itu di guanya Kanjeng Sunan Gunowo. Nah, habis dari Kanjeng Sunan Gunowo saya pulang. Syaratnya itu cuma apa tuh? Jalan kaki. Jalan kaki aja, saya pulang jalan kaki. Sampai di rumah, ini sudah berselang beberapa hari ya Ki. Sampai di rumah saya dituntut lagi, disuruh jalan ke Hasan Munadi sama Hasan Munandar. Di sini di Nyatnyono situ Ki. Saya jalanlah ke Hasan Munadi sama Hasan Munandar. Itu saya langsung ketemu Ki. Langsung ketemu sama beliaunya. Nah, saya duduk di situ kan ada makom Ki. Saya siang-siang datang ke situ. Saya baru menyandarkan badan saya di tembok gini loh. Ini kan di situ kan ada makom dua. Di situ Hasan Munadi, kalau Hasan Munadarnya di bawah sama pendereknya. Saya baru duduk itu langsung ditemuin sama beliaunya. Beliaunya diikutkan sama putri-putri Dayang atau apa itu, nggak tahu. Di situ apa itu? Kok ada orang-orang cantik ya bukan? Habis itu saya tanya sama juru kunci, Pak, minta tanya ya Pak, boleh Pak. Di situ apa dulu jalan Pak? Oh, betul Bapak kok tahu ya? Karena tadi ada putri-putri lewat situ Pak, betul. Bapak itu untung itu Pak. Dulu beliau seperti itu. Habis itu terus saya disuruh ke bawah ke Hasan Munadi, Hasan Munandar kan harus berdua. Itu perjalanan dari Kanjeng Sunan Gunowo ke Hasan Munadi, Hasan Munandar. Nah habis itu saya pulang. Udah pulang terus saya diem di rumah. Akhirnya ya itu Ki, saya sering melihat hal-hal yang akan kejadian seperti apa, itu saya sering dikasih tahu. Oh ini nanti mau terjadi apa, termasuk di wilayah mana ya, ngapak-ngapak itu Banjarnegara, waktu mau banjir Jogja itu loh, itu saya dikasih tahu dulu, lautnya itu merah. Wah, saya lihat lautnya kok merah ya, merahnya kok merah darah ya, itu mau terjadi apa ya, satu bilang gitu. Cuman saya kan diem aja, cuman tak batin aja, itu pasti akan terjadi musibah. Nah, nggak lama kemudian kan banjir itu, banjir bandang itu di daerah sana. Nah itu salah satunya. Terus mau kejadian apa, saya dikasih tahu. Ya itu gunanya untuk apa? Saya tanya. Oh, nggak taunya supaya saya waspada dan saya bisa melindungi anak cucu saya.
dan tetangga yang mau tak kasih tahu. Itu istilahnya tuh gitu. Iya. Itu perjalanannya tuh gitu. Makanya saya dikasih tahu dulu. Bukan saya mengada-ada loh Ki. Ini fakta, saya cerita fakta. Makanya sampai sekarang ada oh tetangga saya besok si A. Saya tahu. Cuman saya kan diem. Kalau saya ngomong, dikira saya nanti berbuat yang nggak baik. Kan gitu lagi. Cuman saya diemin aja. Oh ya, tapi fakta. Cuman saya ngomongnya sama istri. Saya bisa dipertemukan sama putra beliau, putra paduka dan sebagainya itu ya dari perjalanan ini. Dari perjalanan ini. Terima kasih buat Pak Gembuk ya, Pak Budi Gembuk. Oke guys, jadi pembahasannya kali ini cukup ya, sharing-sharing pengalaman tentang supranatural ya dari Pak Budi Gembuk yang berasal dari Semarang. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.